Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah adik-adik sekalian, kembali lagi bersama saya dalam mata kuliah atau materi instrumen pengukuran listrik. Pada instrumen pengukuran listrik kali ini, saya akan membahas tentang instrumen besaran listrik atau alat ukur dari suatu besaran listrik. Nah, sebelum kita lanjut ke pembahasan ketiga ini, jangan lupa like dan subscribe channel YouTube saya. Semoga adik-adik sekalian tidak bosan dalam mata kuliah ini. Pada pertemuan kali ini atau pada pertemuan ketiga ini, saya akan membahas tentang alat ukur listrik analog dengan alat ukur listrik digital. Untuk alat ukur listrik analog ini merupakan alat ukur yang pertama kali kita gunakan dalam pengukuran besaran-besaran listrik. Kemudian dikembangkan menjadi alat ukur berupa digital. Nah, pada alat ukur listrik analog memiliki bagian utama yaitu skala alat ukur, jarum penunjuk skala, memiliki tahanan meteran, dan memiliki kumparan putar. Kumparan putar itu sendiri biasa disebut sebagai dudukan poros jarum penunjuk. Dudukan poros jarum penunjuk ini memiliki tiga fungsi utama. Ada tiga fungsi utama, yaitu penerima sinyal untuk menggerakkan jarum agar bergerak ketika sinyal input diberikan, atau ketika melakukan suatu pengukuran, sinyal input itu dapat diteruskan dalam bentuk penunjukan jarum pada skala alat ukur. Fungsi yang kedua yaitu sebagai pengencang atau pengatur kekencangan jarum penunjuk skala. Jarum penunjuk skala ini jika terlalu kencang, maka hasil pengukuran saat melakukan pengukuran bisa saja jarumnya bergerak sangat lambat jika terlalu kencang, sehingga akan mempengaruhi hasil pengukuran. Begitupun ketika terlalu longgar, karena bisa membuat jarum penunjuk ini goncang, sehingga dudukan poros jarum penunjuk ini harus diatur sedemikian rupa seefektif mungkin agar memperoleh nilai hasil pengukuran yang efektif. Nah, pada alat ukur listrik analog memiliki skala. Skala ini terdiri atas tiga. Skala itu skala linear, skala melingkar, dan skala kuadran. Skala melingkar berarti skalanya berbentuk lingkaran atau melebihi dari 180 derajat, membentuk sudut di atas 180 derajat. Untuk skala kuadran memiliki sudut 90 derajat. Ini kadang digunakan pada speedometer motor. Skala melingkar juga biasa digunakan pada speedometer motor ini. Sedangkan skala linear atau bertingkat pada alat ukur ini merupakan garis lurus atau horizontal. Ini sudah sangat jarang digunakan pada alat ukur listrik. Oke. Berikutnya, pada alat ukur listrik analog terdapat pola penyimpanan jarum atau biasa disebut peredam penyimpangan jarum atau peredam meteran. Nah, peredam meteran ini adalah tahanan meteran. Fungsinya, jika sinyal input diberikan pada suatu alat ukur, maka jarum penunjuk skala itu kan akan bergerak oleh poros jarum penunjuk. Agar pergerakan jarum penunjuk itu stabil, maka diberikan peredam meteran berupa panel pegas yang dipasang untuk mengatur
kecepatan jarum penunjuk dalam menunjuk skala, sehingga hasil penunjukannya lebih akurat. Karena pada saat poros penunjuk jarum diatur, kecepatan penunjukan jarum itu tidak dapat dimaksimalkan sehingga mudah terjadi penyimpanan. Nah, diberikanlah tahanan meteran untuk membuat kecepatan jarum penunjuk itu menjadi lebih konstan atau lebih perlahan bergerak dalam mengukur, sehingga ketelitian hasil pengukuran lebih bisa didapatkan. Ini tentang komponen alat ukur listrik. Untuk contoh alat ukur listrik analog sendiri itu misalnya multimeter analog. Ini adalah bagian daripada multimeter analog. Nah, multimeter analog ini memiliki fungsi alat ukur. Pada sudut kanan atas memiliki fungsi alat ukur. Multimeter analog ini paling umum digunakan baik di standarisasi PLN. Terkadang alat ukur analog ini banyak digunakan. Yang berikutnya memiliki jarum penunjuk skala. Selanjutnya ada batas ukur. Fungsi dari alat ukur ini untuk mengukur yang pertama yaitu voltmeter, amperemeter, dan ohmmeter. Untuk voltmeter memiliki batas ukur khusus AC 0 sampai 500 volt. Untuk batas ukur DC 0 sampai 0,5 volt dan 0 sampai 500 volt. Jadi fungsi alat ukur ini dapat dilihat dari sudut kanan atas suatu alat ukur atau terletak pada suatu alat ukur. Biasa tertulis volt per ampere per ohmmeter. Artinya dapat mengukur voltmeter, amperemeter, dan ohmmeter. Nah, pada bagian voltmeter ini terdiri atas dua. Ada voltmeter dengan arus bolak-balik, dapat mengukur tegangan dengan arus searah atau DC, amperemeter dengan arus bolak-balik, dan amperemeter dengan arus searah. Batas ukur untuk AC sendiri yaitu 0 sampai 500 volt. Sedangkan untuk alat batas ukur DC 0 sampai 0,5 volt dan 0 sampai 500 volt. Artinya batas ukur ini mampu mengukur dari skala komponen yang akan kita ukur dari skala 0 sampai 500 volt. Lewat dari 500 volt, maka alat ukur ini tidak dapat bekerja. Nah, untuk amperemeter sendiri, pada batas ukur AC-nya sebesar 0 sampai 15 amperemeter. Untuk batas ukur DC-nya 0 sampai 0,5 mikroampere dan 0 sampai 15 ampere. Artinya batas tertingginya itu 15 dan batas terendahnya 0 sampai 0,5 mikroampere. Untuk ohmmeter sendiri hanya mampu mengukur dari 1 ohm sampai 1 mega ohm. Lewat dari ini, maka tidak dapat mengukur hambatan. Ohmmeter sendiri itu adalah hambatan, sedangkan amperemeter itu adalah untuk mengukur kuat arus listrik. Voltmeter mengukur tegangan listrik. Ini salah satu bentuk contoh, dan batas ukur dari suatu alat ukur itu berbeda tergantung masing-masing alat ukur yang digunakan. Selanjutnya ada alat ukur wattmeter. Ada wattmeter juga memiliki terminal kabel, memiliki skala alat ukur, memiliki skala pemilihan range arus atau saklar pemilih range arus, rentang arus yang akan diukur, batas ukur arus sampai di mana. Begitupun di voltmeternya.
Dan wattmeter ini memiliki skala pemilih mode pengukuran yang akan kita gunakan. Contoh alat ukur analog yang lain yaitu ada kumparan putar. Kumparan putar memiliki skala, jarum penunjuk skala, pengatur nol, kurang lebih sama seperti komponen utama dari suatu alat ukur. Selanjutnya ada alat ukur dengan besi putar. Semuanya menggunakan skala alat ukur dan jarum penunjuk skala. Ini alat ukur untuk elektrodinamik. Selanjutnya kita masuk ke alat ukur mode digital. Prinsip kerja alat ukur digital ini, sinyal yang diterima oleh suatu sensor adalah sinyal dalam bentuk besaran listrik non-elektrik. Nah, besaran listrik dan non-elektrik inilah diubah menjadi tegangan. Karena tegangan itu masih pada mode milivolt, maka dilakukanlah penguatan. Setelah melalui suatu penguatan sinyal ini, maka sinyal ini masih dalam bentuk analog. Secara keseluruhan sinyal input itu masih sinyal analog. Maka diprogramlah oleh ADC ini, di mana ADC itu adalah analog to digital converter. Diolahlah sinyal analog ini menjadi sinyal digital. Nah, setelah diolah menjadi sinyal digital, maka akan diteruskan pada suatu PC yang merupakan memori. Pada suatu PC inilah akan diolah untuk ditampilkan pada suatu tampilan atau display. Nah, output dari display ini dalam bentuk angka diskrit, angka berpola. Angka diskrit itu terbagi atas 3, ada tampilan 7 segmen, tampilan 14 segmen, dan tampilan matrik. Untuk tampilan 7 segmen itu memiliki indikator sebanyak 7. Ada 7 kolaborasi indikator dari angka 0 sampai 9. Untuk tampilan 14 segmen itu memiliki angka horizontal, vertikal, dan diagonal. Kalau tampilan segmen tadi hanya horizontal dan vertikal. Sedangkan tampilan matrik itu dalam bentuk indikator, titik-titik indikator. Nah, prinsipnya untuk memunculkan angka ini pada layar adalah dengan hidup dan matinya indikator sesuai dengan output dari PC yang telah diprogram. Nah, di sini kan memunculkan angka 3, berarti indikator yang bisa membentuk angka 3 inilah yang akan menyala. Terus indikator yang tidak digunakan itu maka akan nonaktif. Oke, itu untuk prinsip kerja alat ukur digital. Nah, tampilan umum alat ukur digital itu ada banyak, ada dalam bentuk mikroampere, ada dalam bentuk derajat Celcius, ada dalam bentuk milivolt, ohmmeter, dan frekuensi, dan lain sebagainya. Nah, inilah penjelasan tentang prinsip kerja alat ukur digital. Jadi pertama melalui sensor, setelah sensor tegangan itu kemudian diberi penguatan. Kemudian sinyal analog dirubah menjadi sinyal digital, dan selanjutnya diteruskan ke PC. Di PC inilah diolah untuk menjadi output yang akan ditampilkan pada display. Dan tampilan display ini berupa angka matrik. Nah, untuk materi selanjutnya yaitu tentang contoh alat ukur listrik digital. Salah satu contoh alat ukur listrik digital yaitu di mana alat ukur multimeter digital ini memiliki fungsi alat ukur. Jadi di sini ada tombol yang menyatakan fungsi dari suatu alat ukur. Memiliki skala penunjukan dan selanjutnya memiliki skala batas ukur. Nah, semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.